Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah sekalian, guru-guru kami yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin jilid yang kedua pada malam ini, yaitu kita mengaji pada surah Al-An'am ayat 31 pada halaman 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasrana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa qad khasiral ladzina kadzabu, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, akan pertemuan dengan Allah, maksudnya hari kiamat. Ayat ini tentu ditujukan pada orang-orang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ya Allah dan Rasulnya. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, sehingga apabila tibalah sa'ah, artinya kiamat, baghtatan, secara spontan, secara tiba-tiba, qalu, maka mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya juga berkata, ya hasralana, betapa ruginya kami, ala ma farratna, terhadap apa yang kami abaikan, lalaikan, apa yang kami tidak pedulikan, fiha, pada kiamat itu. Maksudnya pada persiapan kiamat. Baik itu kiamat suara, kita meninggal, habis. Ini kiamat kan, kagim, kiamat. Cuman suara, kiamat meninggal seseorang, kiamat juga suara. Kiamat kubra, kiamat yang habisnya dunia ini. Wahum yahmiluna auzarahum, sedangkan mereka yang mendustakan Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan syariat Allah, Nabiullah dan sebagainya, itu akan menanggung dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di atas punggung atau di atas pundak. Gekuk bahasa Aceh, tinggal gekuk dosa, dan menanggung dosa adalah seburuk-buruk tanggungan. Jadi dalam ayat ini dijelaskan oleh mufassir di sini, yakni Imam Khazin, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, yakni khasiru anfusahum bisababi takdzibihim bil masiri ilallahi ta'ala wa bil ba'si ba'dal mauti, yaitu merugilah orang-orang yang dengan sebab pendustaan mereka akan kita ini masir, kembali, artinya menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya, wabil ba'si, dan mendustakan ada hari kiamat di mana kita akan dibangkitkan kembali ba'dal mauti. Wa hadzal khusran
huwa fautus sawabil azimi fi darin naimi al muqimi. Maka kerugian ini adalah kerugian yang benar-benar akan menghilangkan, akan melewatkan, ya, tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa memperoleh balasan yang agung dalam bentuk pahala fi darin naim, nanti pada hari kiamat itu disebut darin naim, yaitu negeri yang penuh dengan nikmat. Kalau ini sekarang kita namanya darud dunia, ya, negeri dunia ini, ya. Al-muqim, yakni nikmat yang tetap, nikmat yang abadi, nikmat yang selamanya, bukan bersifat sementara tapi bersifat abadi, yaitu khalidina fiha abada. Dan nikmat abadi ini tidak diperoleh oleh orang-orang yang mendustakan adanya kiamat, adanya kebangkitan. Wa husulul azabil alim, dan mereka mendapatkan azab yang besar, bukan nikmat yang besar. Fi darkil jahim, darakatil jahim jamaknya. Darakat dari darkun, kerak, paling bawah. Kerak, di bawah sekali, neraka. Kenapa disebut dengan kerak? Karena memang di bawah. Jadi orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat, adanya pertanggungjawaban amal dengan Allah, itu Allah tempatkan fi darakatil jahim. Darakat dari kata darkun. Darkun itu kerak. Maka menyokong keraknya niup. Nah, si kerak artinya juga umahnya kau petih kerak. Yang enggak berarti. Nyok kerak kau keruh. Anjuk mulai. Jadi kerak ini paling bawah. Salah satunya untuk orang munafikin. Sesuai dengan ayat. Innal munafiqina. Gimana Warud? Fit darkil asfali. Jadi orang munafik itu pada tempat yang paling bawah. Ya. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, sehingga manakala datanglah sa'ah. Sa'ah terjemah saja si'at. Payah udah ke si'at. Jadi sa'ah, sa'atun artinya waktu, satu hitungan waktu, satuan waktu disebut dengan sa'ah. Hai kapreh le si'at. Si'at dari kata saat. Saatnya dari kata saat. Payah dakun saat bahasa Aceh kapreh le siat. Tunggu sebentar. Maka di urang Arab menyogabuk-gabuk saat. Ikut preh le taat, preh gabu ana mupu. Jadi saat itu artinya sebentar, lahdah. Ada bahasa lain lahdah, sekejap. Jadi ketika datangnya hari kiamat, sa'ah itu baghtatan, dalam keadaan spontanitas. Kiamat itu tidak diawali oleh pengumuman. Kajuk bersiap-siap. 15 jam tu ke kiamat. Ya. Sama lagi kematian. Baik kiamat suara, kematian kita, atau kiamat kubra, tidak diawali oleh persiapan. Ana siap gerak ile, ana bungkuh barang ile dan sebagainya. Yakni ja'athumul qiyamah. Sa'ah di sini juga bermakna qiyamah. Faja'at, terakhir, finish. Wasumiyat al-qiyamah sa'ah. Keputeman gebuhnan kiamatnya dengan sa'ah. Jadi inna sa'ata la syai'un aziman, artinya kiamatnya urusan yang paling rayu. Urusan yang paling rayu adalah kiamat. Kenapa diberi nama kiamah itu sa'ah, yang terjemah bahasa Aceh siat? Li'annaha tafja'u darakat. Ulang, li'annaha tafja'un nas batatan fi sa'atin la ya'lamuha illallah. Yang gekun dengan kiamat karena datangnya dengan tiba-tiba dan seketika. Sehingga manusia itu karena seketika, maka dia tidak mengetahui la ya'lamuha ahadun. Satu orang pun tidak tahu itu. Illallah,
tabaraka wa taala, kecuali yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah itu ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah tidak menjawab dengan nyata kapan kiamat, tapi Rasulullah menjawab dengan fenomena-fenomena. Hanali urang kun la ilaha illallah mudirah nali. Itu berarti tanda-tanda yang akan datang atau dekat dengan hari kiamat, dan banyak ciri-ciri, sehingga ada kitab itu disebut Alamatus Sa'ah. Banyak kitab Arab Alamatus Sa'ah diterjemah dengan tanda-tanda kiamat. Itu banyak sudah dijual ya di toko-toko buku, bisa dibaca kembali dengan berbagai tanda atau fenomena. Kemudian dijelaskan di sini juga waqila, juga ada ulama yang menyebutkan bahwa sumiyat sa'atun, kenapa diberi nama dengan hari kiamat dengan sa'ah, li sur'atil hisab fiha, li anna hisabal khalaiq yaumal qiyamah yakunu fi sa'atin au aqalla min dzalika, karena prosesnya itu yang sangat cepat. Artinya seseorang itu dihisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suratil hisab, proses yang cepat. Hana murau-urau, hana antri lah istilah haji. Hana istilah haji surah kiamat mana? Surah kiamat. Ini untuk ilustrasi saja. Tayang sampai kedua-dua tu maksud. Ira ni kali hisab. Ilung galom saya ilung trip tak proses hang. Sebab kan dang gelop nya hana mana maksudji. Kan dang gelop nya dang geu takut jadi tidak butuh proses. Maka li suratil hisab, artinya sangat mudah bagi Allah menghisab, sangat mudah bagi Allah ya memeriksa. Mungkin kalau kita diperiksa oleh manusia kan butuh waktu audit. Ada auditor lebih tahu berapa waktu untuk diaudit pada akhir tahun. Kan dinas-dinas di akhir tahun itu diaudit, diperiksa. Wang ini pakai ke mana, wang ini pakai mana. Mana-mananya nyen audit. Nyen butuh wate. Payah cok bukti lo, mana dokumen. Sedangkan dengan Allah ya kan lagi nyen dokumennya masih kana. Yaitu di sisi kitanya malaikat raqibun atidun. Tinggal dibaca bakdro itu. Iqra kitabak. Baca olehmu catatanmu. Tak baca idahnya ya. Yang god kita baca, yang hana god baca sih karena tak baca mendumono. Maka orang-orang yang baik diberikan kitab dengan kanan, orang-orang yang buruk diberikan kitab dengan kiri. Jadi iqra kitabak dalam surah Bani Israel. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah print out, kagak print dum oleh Allah taala, tinggal baca bla 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 cok mana cok penggop bla bla baca kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sebagai saksi yang betul nau kengkok betul. Jadi diri kita yang mengatakan itu semua benar, maka tidak perlu tim pencari fakta. Lagi bah kasus-kasus kana tena kasus-kasus apa bentuk tim TPF, tim pencari fakta. Nya hana fakta nampak malaikat mendum, timnya kagecok lima malaikat mendum kana. Cuman jitsit ya sebagai bayangan kita nya dunianya kan. Nah hal-hal tertentu tim pencari fakta. Urut akhirat hana payah tim karena catatan itu memang sudah ada semuanya. Baik. Jadi itulah sebabnya diberi nama dengan hari kiamat menurut sebahagian mufassirin, karena begitu cepatnya dihisab. Walaupun banyak yang kita lakukan, proses itu sangat mudah. Li'anna hisabal khalaiq yaumal qiyamah yakunu fi sa'atin, karena proses menghisab manusia itu adalah sangat sedikit waktunya. Bahkan au aqalla min dzalika, bahkan lebih sedikit dari sedikit loh. 3 sen sagai. Dok nak trip mana? 3 sen kali. 3 sen. Jadi begitulah bayangan yang Allah sampaikan pada kita tentang nama daripada hari kiamat. Qalu, dan orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan kebangkitan,
mendustakan adanya hisab dan sebagainya. Lalu mereka berkata, yakni mungkiril ba'si, ya, disampaikan oleh orang yang mengingkari kebangkitan. Siapa mereka? Wahum kufaru Quraisy, dan pada saat itu adalah ditujukan pada kafir Quraisy. Bukan hanya untuk mereka, siapapun sampai ya kapanpun sampai kiamat dunia. Waman salaka sabilahum, dan juga bukan hanya kafir Quraisy, tapi siapa juga yang simpatisan kafir Quraisy, orang-orang yang mengikuti jalan kafir Quraisy fil kufri wal i'tiqad, dalam hal dia kafir dan rusak i'tiqadnya. Sama itu apa yang diucapkan oleh orang-orang mungkiril ba'si, orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ya hasratana, yaitu yakni ya nadamatana. Waduh, mana ada terjemah? Betapa ruginya diri kami, betapa ruginya diriku ini. Kamu ramah, kamu suruh. Mana kira-kira? Oh maka ramah, oh maka suruh, ya hasratana, oh maka tak perlu. Ini makna daripada kalimat yang diucapkan oleh orang yang ingkar pada Allah pada saat datangnya kiamat atau pada saat meninggal juga. Apa yang dia sesalkan yaitu talahafu, sesuatu yang menyakitkan ala syai'i. Oh mangga tak sakit lah, tak sakit. Sakit dia sakit lah. Oh mangga tak sakit lah tak ujak. Tak boleh kamu tumung macam tu. Menang kira-kira. Yang buat peng. Hai, ni bagi peng bunuh nak kerja. Oh man sakit tak. 3 minit telat. Yang menang kira-kira. Man sakit buat peng. Yang sakit buat telah. Buat telah, oh polong. Menyesal betul-betul dengan kerusakan i'tiqadnya itu. Ya, sakit tak nak pegang. Lalu wadukiran ala wajihin nida lil mubalaghah, sehingga disebut dengan lafaz memanggil, ya wahai jiwaku yang menyesal betul. Pegat dalam bentuk kalimatnya untuk mubalaghah, mudah diingat. Yang ditujukan kepada orang-orang mukadzibin itu atau mungkiril ba'si. Wal muradu, maksud daripada kalimat waduh gata sakit, yaitu tambihul mukhatibina ala ma waqa'a bihim minal khusri, minal khasrah, yaitu tidak bisa lagi mengembalikan posisi. Oh man, ana lewat kabeh nya kesakitnya ngekun tambih, peringatan, attention. Tapi peringatan, baik tajam tahan nepelung hendak. Yang kan tambih, ya, tambihnya gepingat, ya gepingat, maksud pingat oleh Allah. Ya. Lalu alama farratna, apa yang dia sesalkan, yang merasa tersakiti jiwa mereka, yaitu ma farratna, yakni ma qassarna, apa yang kita lalaikan, apa yang kita abaikan, fiha, pada kehidupan dunia ini, yakni fit dunia, selagi hidup di dunia ini banyak kita lalaikan. Nam dapu pepe, anam dapu rumun pi, apa anam tipe ya, anam tipe. Nah pengajian anam tak aja, put kaji tak, nama tu, anam terasa, anam nyali untuk akhirat. Li annaha maudi'ut tafriti fil a'mali as-salihah. Maka pada saat itulah dia akan merasakan betapa tidak punya lagi waktu, kesempatan yang berulang. Hanya lewat untuk ulang. Terhadap amal-amal yang salihah ini sudah tidak bisa lagi. Hawa tu, tak nak udip belum, tak nak ibadat belum. Hanya lewat maka disitulah sakit sekali bagi orang itu, tidak bisa kembali lagi. Sang kira dia kembali lagi. Maka dalam adik mulung tupu bahasa Aceh. Adik mulung tupu adu benar bala halung wawo yang salah, tapi han je si payah wawo si kan dah wawo rumah tu. Maksudnya han lekang-lekang dengan ibadah, ya. Ya hasratana alal a'mali salihah, dan makna itu adalah dia merugi terhadap tertinggalnya amal-amal yang saleh, allati farratna fiha, di mana mereka telah mengabaikan amal-amal itu fi darid dunia, selagi hidup di dunia. Sehat kita, harta kita, tenaga kita, ilmu kita,
Kadang-kadang tidak kita sumbang sih semasih hidup di dunia. Tak anggapnya sepele. Sepele begitunya. Tem duduk kedai kopi kau tu. Tem wewe aki kedai kopi. Tem perok-perok apa kau daripada tak ikut berat. Sebab tu sepele dia mandum. Mandum sepele. Apa yang berbau akhirat semuanya disepelekan. Memang di sekarang tidak terasa. Hanya terasa ini. Urus akhirat baru terasa. Kan le kisah-kisah hikmah. Ada orang yang memberikan orang satu roti, separuh roti sampai dia menyesal. Kenapa enggak seutuhnya satu roti? Ada orang yang bersedekah baju bekas. Kenapa enggak dia bersedekah baju baru? Kena pegah putra. Dum terbajai Tuhan yang dum le fahala. Man, adik membajai baru. Kelelau menang nak pegah. Betapa kita duduk di masjid 1 minit saja sudah banyak pahala, apalagi 1 jam, apalagi berlama-lama, apalagi bolak-balik ke masjid, itu nanti penyesalannya. Tu, ini hana, ini tengah menganduk penuh abang kedai kopi. Hidup timang. Ya, ulum na model ini karena modelnya. Yang dah nak pegah liran, pual lirah, hendak pual liran lu. Nah, sering time grip, lunja pengajian di mana-mana. Yang karena aliran ini, katrip alirannya. Aliran watai maghrib, pula lampu kedai kopi, Honda luar mereti, yang namu gok-gok, rukok, apui rukok, gok lagi kena. Rata meja, yang aliran ini. Tapi oleh pajan aliran yang didirikan, tapi nailuk semua. Itu yang perlu kita sibukkan. Yang aliran hang rupunan aliran. Aliran watai maghrib, dua pak kedai kopi, hanayak sumaya maghrib. Yang po kopi pula lampu, Honda mereti luar. Yang aliran. Yang na bak kita jom ino. Yang na dia tahu, apa rukok. Gek-gok, apa rukok kah nak. Tapi, apa rukok. Dan pernah lundang. Mak kita ramai urung kah. Padahal itu sedang salat maghrib. Mana orang tanya, apa jangan iron dengan sembahyang maghrib? Hotel lunyak lu kelam perjalanan, kadang-kadang macet telat. Jadi banyak warung-warung. Iluk semua ya. Ayo dap timang. Tabahan timang-timang. Ya, mudah-mudahan ya, dihadirkan kesadaran ya, oleh Allah kepada kita. Jangan itu maksiat terbuka maksiat masing-masing keadaan ya. Baik, tunggu-tunggu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka menanggung auzar. Wazir, la taziru waziratun, menanggung beban dosa, kun auzar ya. Wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka yang mendustakan kebangkitan tadi, yaitu menanggung dosa-dosa mereka, yakni asqalahum, dengan sangat berat. Guhon that bagu ko bahu dosa-dosa mereka. Itu ada beberapa makna nanti. Kiban yang akan gekuk dosa. Bahasa Aceh getandu dosa, dia bawa dosanya. Yakni asqalahum, karena beratnya menanggung dosa itu. Ala zuhurihim, di atas pundak mereka. Wal auzar, yang disebut dengan auzar adalah khataya wa zunub, yaitu dosa dan salah. Maka boleh dah kena doa. Rabbal baraya. Gimana? Bak zikir ya. Rabbal baraya. Nastaghfirullah ya. Nastaghfirullah. Rabbal baraya. Nastaghfirullah minal khataya. Ya takhli tunggu jamaah. Nyen untuknya tahindarinya. Ya Allah, kamu laki ampun badon ya Allah Ta'ala. Minal khataya, daripada baik dosa, karena haik tabu dosanya gehon dat. Walaupun tu kon lagi barang ini. Haik tak tanggung dosa. Dan zunub. Jadi nyan sering tak meratib ya, semoga dengan zikir-zikir yang tak ucapkan nyan terhindar kitanya dari yang dipegah oleh Allahnya. Yaitu alama farratna fiha ya, terhadap beratnya kita menanggung dosa karena menyesal sekali. Jadi khataya dan dzunub nyahun auzar. Jadi baik nembuh nanang auzar. Ladung ka canggih-canggih. Siapa nama adik?
Auzar. Auzar. Siapa kasih nama? Mama. Mama kasih nama Auzar. Dari mana dia ambil nama? Dari Quran. Auzarnya artinya dosa. Auzarnya artinya kesalahan. Jadi mereka tahu Auzar sama kita tahu kesalahan. Nah, jadi begot-got. Nah, walaupun coba Quran, ya paling tidak kan tahu arti dulu. Auzan boleh dari kata waznon, timbangan, auzan, be auzar, ya. Jadi ini arti macam, arti. Nah, si ambuhnan lalu ya, god bak dengar, tapi maknanya itu tidak bagus artinya. Maknanya itu adalah makna yang tidak bagus. Memang itu ayat Quran. Musus, siapa nama adik? Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah. Apa arti Syarrul Bariyah? Seburuk-buruk manusia. Jadi tabuh nana Syarrul Bariyah. Kan tayang dekana. Ini balik hanjir kana ijazah. Dari mana ngambil nama? Dari ayat Al-Quran. Yaitu ulaikahum syarrul bariyah. Ada mudih yang bakfun. Ulaikahum khairul bariyah. Yang khairul bariyah sebaik-baik manusia. Alian innalladzina kafaru ulaikahum syarrul bariyah. Syarrul bariyah ke kafir arti. Nah, jadi tolong dilihat arti atau ditanya sama yang memahami. Berapa itu ayat Al-Quran. Nasid nan urang siapa namanya? Mam Farijah. Apa artinya? Yang punya bolong. Jadi kan Farijah kan farad. Farad. Nah, Mam Farijah yang punya bolong. Ya, nak hai urina ngebunan Mam Farijah. Kabutoy yang punya bolong. Ya, urina. Baik. Itu nama-nama yang diambil dari kata Al-Quran, sebenarnya artinya itu negatif. Ya, syarrul bariyah itu seburuk-buruk manusia. Khairul diambil. Oh, nalada mana? Kepun nembuhnan syarrul bariyah. Kan ngabek sama ngengkai, kak je khairul bariyah. Lahir ada syarrul bariyah, mendua na ayat Quran. Baik nanti. Mak bekit sabah khairul bariyah kana kai. Lahir tabot syarrul bariyah. Kak je sebaik-baik manusia kebuhnan. Ada je seburuk-buruk manusia. Yang kan kata ko buat cara buhnan. Ya. Sayang korbanannya. Ya. Baik. Kemudian wa usulul wazri, asal kata daripada wazar, auzar jamak bono, itu adalah alhamlu, tanggungan dosa, tanggungan beban. Ya. Qala Qatadah wasaddi, oleh mufassirin ya, yang memahami ayat ini seperti Qatadah itu ada menyebutkan. Ini agak panjang dibahas dalam kitab Khazin. Tadi saya buka kitab Rawai'ul Bayan, ya Imam Ali As-Sabuni, ringkas menulisnya, ringkas lugas. Dari sini juga diambil sana, mau tak percaya kalau lebih panjang lah napu. Jadi disebutkan bahwa oleh Qatadah ada menjelaskan tentang ayat ini. Innal mu'mina idza kharaja min quburi istaqbalahu ahsana syai'i suratin wa atibihi. Jadi rihan ya, wa atiyabu rihan. Bahwa orang mukmin semua kita itu nanti pada hari kiamat apabila kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, itu ada yang mendatangi kita, ditampakkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat baik, dengan wajah yang sangat baik, dengan bentuk yang sangat baik, dengan perawakan yang sangat baik, dengan sesuatu yang hadir kepada kita itu sangat baik dan sangat harum rih baunya itu. Fayaqulu, kata oleh yang hadir di depan kita ini, apa semacam kenderaan atau semacam apalah, hal ta'arifuni, hai urang bangga petengah oleh Allah lang kubu ikun yang nampak oleh Allah cukup baik dan cukup harum. Nada turilong kata, ya tanya, hal ta'rifuni, kenalkah anda saya ini siapa? Fayaqulu,
Kata kita orang mukmin yang baru bangkit dari alam barzah itu, dari kubur itu, lah. Ini tanya pi tengah meweng pi di kan. Gak tanya belum nak taturi lo. Hana, saudara neng yang menan. Fayaqulu la, saya tidak kenal siapa anda ini. Fayaqulu, kun yang berupa oleh Allah benar dengan sangat baik dan sangat harum. Ana amaluka salih. Sayalah amal salehmu yang sudah diperintahkan untuk hadir kepadamu. Jadi ya jemput katanya le sesuatu yang sangat indah rupa dan sangat harum baunya, lalu dia tanya ke kita, kita tidak tahu itu siapa, dia memperkenalkan diri. Karena hanya datu sono, pane datu sorman. Lagi urun telepon katanya. Assalamualaikum, ya nandu soyo. Hanya soyo, kom nai teo. Atan ala do urun datu sohan. Katanya ngelom nandu soyo, tak utan wajah hadik mau video call lain macut. Si di video call, nyonan rilong. Pasti kahana datu sonan kata tu. Oh, drone laga nyokot. Assalamualaikum, salam. Nan rilong le ro na. Alah na ko proje trip tha kal he plu thun ka mun po. Hai he plu thun ta yang po nan rile. Baik kenyan ha he de gede. Nu pegah ju so dro ne ha di jang ju gede. Upa be hote ba ta yang hanan ri thu long. Si antam dah dengar le thu kal he plu thun ka likut. Jadi yang dinampakkan tadi langsung memperkenalkan diri. Ana amaluka salih. Saya adalah amal salehmu. Nyo lagi nyo kage utus lun le Allah nyo untuk drone far kibni kena ni jaknya. Jadi kita seolah-olah dijemput oleh yang sangat indah dan sangat harum baunya. Itu adalah jelmaan amal kita fid dunia ketika kita masih di dunia. Inokah hana dah amal ditanya. Lihat dah puasa, kiban kah? Anam dah tengok pi kiban pahala puasanya. Lihat dah sembahyang, anam dah tengok pi lihat dah puasa. Tak yakin mentang nyan kebaikan, gebi balasan oleh Allah. Jadi rupanya hari kiamat nanti, amalan-amalan kebaikan itu dia datang mendekat dengan kita dan menjelma sebagai sesuatu yang sangat indah rupanya dan sangat harum baunya. Itu maksudnya utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita terkejut melihat betapa indahnya. Ini sudah saya lihat juga dalam semua tafsir sama, cuma cara bicaranya lain. Kalau ini langsung disampaikan dari Qatadah. Lalu untuk orang kafir nanti dijelaskan ke bawah. Jadi ketika itu maka apakah benar seperti itu? Man betul itu manyan nanti ura kiamat lagi nyan sebagai kenderaan getanyo ya jemput getanyo bak kuburan karena getanyo urung mukmin na amal saleh na ayat Quran. Falidzalika, apa yang disebutkan ini adalah berdasarkan firman Allah di surat yang lain. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kiamat nanti, kan, pada hari dibangkitkan orang-orang muttaqin ilar rahman, artinya untuk mempertanggungjawabkan amal kepada Allah. Wafda yakni rukbana, yaitu disediakan kenderaan, disediakan fasilitas, disediakan ya semacam alat angkutan transportasi. Lagi kita nyotren bak bandara katruh haju ya cok barang-barang kita nyo bandar tengah sehingga huruf kiamat katruh laju yang diutus oleh Allah ya jemput kita nyo. Ya. Wa amal kafiru, bagaimana halnya dengan orang kafir menyontu urang mukmin kalau kita pegah sanyo. Keterangan kana bahkan ayat Quran pina. Untuk orang mukmin bagaimana? Untuk orang kafir. Wa amal kafiru, dan orang kafir fayastaqbaluhu juga sama, mengalami hal yang sama, cuman yang menjemputnya itu adalah aqbahu syai'i suratin. Dia dijemput oleh sesuatu yang sangat buruk rupa, yang sangat mengerikan, menyebutnya yang sangat indah, ino yang sangat aqbah. Abeh bro, hendak tengok pi jelma cukup bro hi. Nah, jadi dan sangat busuk rihan baunya itu, kan kebalikan dari bunuh. Fayaqulu, pertanyaan sama. Mungkin menyebut hai kata na taturilung, kemudian mungkin nyo tanya ti na taturilung. Mungkin lagi nya.
Kerana beda bunuh. Ijak awak orang kafir. Nyo nak kafir lo. Jadi kun orang kafir yang ban bedah bak kubu atau orang munafik. Lah, nak kudu thora le don nyo lo tengah hadap. Fayaqulu ana amalukal khabis. Nyo kelong amai bro kah. Pacu ugop. Pacu tilap kau menang kira-kira nya berah ya ubuk-ubuk ya raya pulang. Jadi inilah aku telah dijelmakan seperti ini. Yang mana hak leu kali nyo. Baik macam-macam. Mana leu nyo. Nyo kun syajul tidak lepas angin. Han leu angin orang. Nyo han leu angin baik kaum dawa. Jadi dijelmakan dan dimaksudkan akulah pekerjaanmu di dunia. Nyo perkataan kau di dunia. Dijelmakan oleh Allah hari kiamat pada saat di hari kita berbangkit. Itu ada ayat Quran juga. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, di mana mereka itu menanggung dosa-dosa mereka sebagaimana yang dijelaskan benar adalah kebalikan daripada wafda benar. Menyorong mukmin wafda yakni kenderaan untuk angkutan. Menyorong kafir ya mungkin kenderaan tu kaji nak giling ke. Mungkin menahan. Jadi orang mukmin ya jemput mungkin istilah motor buka pintu-pintu kan. Nyo kursi ro ni pokok jilung tugas ya jemput ro ni juga no yan. Ni orang kafir tak bayangkan laju. Kajut buat jalan hinan. Nyo kena pudek mungkin. Ini pelipeh itu. Mungkin lagi ni sekedar ilustrasi dari penjelasan tafsirnya Wa qala Umar bin Hani, oleh Umar bin Hani dijelaskan bahwa yahsyuru ma'a kulli kafirin amaluhu fi suratin rajulun, ya nampakkan sebagai sidro urang yang sangat jelek, ya monster lah, ya tabuh makna lagi tanya, ya lagi monsternya kahana yang indah ada pandang yo digedih tak ya amban. Jadi itu adalah jelmaan daripada suratun wa qabihah, keburukan-keburukan yang dilakukan zadallahu khaufan, agar kita ini semakin takut. Pertama takut karena berdosa. Ngendosa mentang kahana oleh pegah yo. Gume tanya lom ni Allah giap yo lom, mangka ni atuh yo. Leuh mekak-kak, mutatat, mudadat lom. Lewah tingkat na. Ambang. Nyom kak-kak mentang mungkin lain. Kan? Ayo kum kak-kak udah yo. Nyokot mudadat lom. Mudadat yatuhnya lom. Kod mudat. Nyan adik athe pi hana meri lepi. Yo kyo. Kami hote. Ya, fa yaqulu ana amaluk. Dan yang dijelmakan oleh Allah dengan wajah yang buruk itu tadi, dia mengatakan aku adalah amalmu, maksudnya amal burukmu yang kamu lakukan di dunia. Ala sa'ama yazirun. Oleh Allah, maka seburuk-buruk tanggungan itu adalah tanggungan dosa, yakni bi'sa syai'an yahmalunahu, yaitu tanggungan yang paling buruk. Qauluhu azza wa jalla, Allah melanjutkan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ib, permainan, lahwun, senda gurau, hiburan ya. Ai batilun wa ghururun la baqa'a laha wa hadha fihi raddun ala munkiril ba'si. Ayat ini turun untuk membantah para pendusta-pendusta hari akhirat, yang mana mereka itu menganggap bahwa setelah dunia ini selesai urusan. Padahal setelah kita hidup di dunia ini ada hari bangkit, ada hari kiamat, malah bukan selesai urusan, malah truk gede warung lagi bibit. Jadi lebih raya urusan gede. Orang-orang yang mungkiri itu mengatakan, di sinilah dunia kita selesai, maka jauh oleh Allah. Dunianya permainan sagai. Ni istilah paju hubu. Rasa sagai. Rasa memang rasa paling lele be sampai le rasa ngam paju. Bahasa Aceh le cilet ngap. Jadi rasa kan dua nan urung pegak mi
Tak pergi ni rebuh baik agai. Bak jarawi bak jarau ni bo. Jarawi ana pu jarau ke. Geratha. Beo tagai geratha. Yang mi kalau mi pai lam pingang geroi. Nyo dunianyo adalah BO tagai. Untuk ratha tagai. Untuk tes tagai. Untuk DP. Istilah DP kan tu ya sekedar ya drop payment ya. Jadi dunianya permainan, yaitu di mana dijelaskan in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bima ba'usin. Karena orang-orang yang mendustakan akhirat, lagi pegah oleh Allah dalam Al-Quran, in hiya illa hayatunad dunya, mereka menganggap bahwa sesungguhnya dunia ini adalah dunia tempat kita hidup. Wa ma nahnu bima ba'usin, tidak ada cerita lagi kita dibangkitkan, kata orang-orang yang mungkir tadi, yang mengingkari. Faqala Allahu raddan alaihim wa kidban lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menolak asangkaan mereka dan kedustaan mereka dengan geputreun ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, dunia ini hanyalah sandiwara dan permainan yang betul-betul nyan urau akhirat. Nanti kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Demikian gunungku, mudah-mudahan manfaat faedah dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.